Shalom, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Bapa, kami menyatukan hati dan keinginan kami untuk ada duduk berdiam di kaki-Mu, dimanapun kami berada, kami yang di rumah, di tempat ini. Satu hal yang kami ingin lakukan, kami mau bertemu muka dengan muka dengan Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tambahkan 1 tahun buat bangsa Indonesia. Ini yang kami yakini bersama-sama ya Tuhan, bahwa hati Tuhan ada bagi bangsa ini. Kami terus mendeklarasikan apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sempurna, rencana Tuhan yang terbaik terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan. Kami mampu, kami kuat, kami menjadi bangsa yang solid. Kami menjadi bangsa yang diberkati. Kami menjadi bangsa yang penuh kelimpahan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biar saat kami menyembah, kami merasakan hati-Mu, mendengar suara-Mu dan melihat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah Tuhan. Menghormati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Oh, sungguh indah tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, sungguh indah ku duduk di kaki-Mu, mendengar suara-Mu, manis dan lembut. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku muliakan, ku sembah Engkau Yesus, sebab Kau Tuhan yang benar. Oh, Engkau Tuhan yang benar. Kau gembalaku yang baik, Kau yang membimbing aku ke air yang tenang. Kau
mana aku bisa bersembunyi dari hadirat-Mu. Dalam hal apapun, dimanapun, dalam saat apapun, di situ Engkau ada. Kami milik-Mu Tuhan. Kami adalah ciptaan baru. Kami menerima, mempercayai dan mendeklarasikan semua janji Tuhan. Rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami gak mau hidup untuk dunia ini serupa dengan dunia ini. Tapi hidup kami untuk Engkau Yesus. Karena itu yang terbaik. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya.
Sama-sama katakan. Katakan aku hidup hanya bagi nama Yesus. Hanya bagi nama Yesus. Sekali lagi, aku hidup Aku hidup hanya bagi nama Yesus. hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini yang kami yakini. Tergenapilah Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu. Roh Kudus bantu kami setiap hari untuk memahami, mengerti dan melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Sebab untuk itulah kami hidup, kami ada di dalam bangsa ini, di kota ini, di gereja ini, di dalam keluarga kami masing-masing. Makasih Tuhan.
bukan dari apa yang kami lihat ya Tuhan, tapi apa yang kami tahu kebenaran-Mu. Mengatakan bahwa rencana-Mu sempurna, rencana-Mu yang terbaik. Kau yang membuat jalan. Haleluya, haleluya. Ku percaya, ku percaya, ku amandalamu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan dan kami katakan ini, percaya. Ku percaya, ku dari apa yang kami lihat setiap hari, bukan dari apa yang kami rasa, tapi apa yang kami perkatakan, yaitu firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, mengubahkan, menguatkan, memulihkan, membangkitkan. Kami mau katakan ini Tuhan, bahwa sungguh besar anugerah-Mu, melebihi apa yang bisa kami alami, melebihi kesulitan apapun Tuhan, melebihi tantangan apapun. Anugerah-Mu lebih besar Tuhan, pengorbanan-Mu lebih besar Tuhan, kesempatan yang Kau beri lebih besar Tuhan, keselamatan itu lebih besar dari apa yang bisa kami alami. Oh haleluya, haleluya. Yang menyatakan ini Tuhan, katakan ini jemaat Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nikmati waktu-waktu ini. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran-Mu ya Bapa. Kami ada semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini semua karena-Mu. Kami menikmati waktu ini Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan memerdekakan kami. Firman yang akan menjaga kehidupan kami. Firman yang akan menuntun kami untuk kami hidup sesuai rencana dan rancangan dalam hidup-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu. Urapi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, lambaikan tangan. Yes, shalom. Terima kasih Bu hari ini. Ya, seperti beberapa minggu ini, firman kita berhubungan dengan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Ya, saya sangat suka dengan tagline-nya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, itu bagus sekali. Ya, kita percaya bangsa kita diberkati. Siapa yang percaya katakan amin? Yes, ya. Karena kesejahteraan bangsa ini ya menentukan kesejahteraan kita. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah merayakan kemerdekaan RI ke-77 ya, dan kita harus bangga ada di bangsa ini. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang menurut saya bangsa yang luar biasa. Allah mengasihi bangsa ini. Ya, kita punya presiden yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita bisa baca di media sosial, di berita-berita, kemanapun presiden kita melawat ya ke luar negeri ya, beliau mendapat kemurahan ya, beliau mendapat banyak sanjungan, banyak pujian karena apa yang beliau lakukan ya, dan bangsa kita dipimpin oleh seorang yang sangat luar biasa, maka kita perlu berdoa buat presiden kita, buat bangsa ini, amin. Ya, di dalam kemerdekaan kita ini kita harus melakukan sesuatu. Bisa dibantu slide-nya? Oh, saya bawa ininya. Oke, lupa. Ya, nah saya googling di internet dan kita patut bangga ya, karena prediksi beberapa badan ekonomi dunia memprediksikan bahwa 2030 Indonesia itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Amin. Ya. Dan kita adalah bangsa itu Bapak Ibu. Enggak menyangka ya, 45 tahun yang lalu, 45 tahun, 77 tahun yang lalu, ya kan, kita masih bangsa yang belum merdeka. Tapi dalam waktu 77 tahun, ya kita diprediksi di tahun 2030, ya kita akan menjadi bangsa yang ekonominya 5 besar di dunia. Ya, hanya di bawah Cina, India, terus Amerika, Jepang, baru Indonesia. Kita ini loh Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, luar biasa. Maka kita punya peran di sini, ya. Kita bisa menjadi seperti itu kalau kita sama-sama terlibat di dalamnya. Amin. Ya, karena gereja yang kuat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Ya, dan bangsa yang kuat itu terdiri dari warga negara yang kuat. Amin. Jadi kita punya peran Bapak Ibu, dan hari ini kita akan belajar bagaimana peran kita. Oke. Nah, pencapaian Indonesia sampai seperti itu saya percaya karena kerja keras, karena perjuangan, ya karena berkat dari Tuhan. Tapi ada satu faktor yang melandasi semua itu. Ya, faktornya apa? Kita merdeka. Amin.
karena bangsa Indonesia ini merdeka, maka bangsa Indonesia ini punya pilihan. Mau dibawa kemana bangsa ini, itu ditentukan oleh kita sendiri. Ya, kita punya pilihan. Kemerdekaan itu memberikan kita pilihan. Ya, nah apa hubungannya dengan kehidupan kita, bangsa Indonesia dan kita ada di dalamnya? Ya, kemerdekaan, kita juga sudah merdeka. Katakan kita sudah merdeka. Ya, merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Ya, bisa dibantu? Ya, oke, skip. Ya, Yohanes 8 ayat 36 katakan seperti ini. Jadi apabila anak itu merdeka, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita merdeka dari dosa, maka kita punya pilihan sama seperti bangsa ini sudah merdeka. Ya, bangsa ini memilih untuk non-blok. Ya, kita punya non-blok. Kalau kita belajar sejarah, politik aktif Indonesia adalah politik bebas dan aktif, politik kita. Dan kita non-blok. Kita tidak ikut blok manapun. Makanya kemanapun kita pergi, kita mendapat penghormatan yang luar biasa. Ya, kita bisa menjadi juru damai buat beberapa negara yang sedang berperang. Ya. Karena kita punya pilihan. Nah Bapak Ibu, ketika kita merdeka dari dosa, kita punya pilihan. Dulu pilihan kita cuma satu, ya, mati. Ya, karena ikatan dosa. Tapi ketika Yesus mati untuk kita, maka kita merdeka dari dosa dan kita punya pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Ulangan 30 katakan, hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan. Ya. Jadi kita punya pilihan. Itulah arti kemerdekaan buat kita. Sekarang kehidupan kita ditentukan oleh pilihan kita. Ditentukan oleh apa yang engkau hendak lakukan dengan kemerdekaan itu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ya, Allah menunjukkan jalannya untuk kita memilih kehidupan. Satu yang luar biasa. Nah, jadi perjuangan kita sekarang adalah bukan untuk merdeka. Sama seperti bangsa ini, ya, kita tidak berjuang untuk bangsa ini merdeka. Bangsa ini sudah merdeka. Perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan. Ya, mengisi kemerdekaan. Bisa dibantu slide-nya? Ya. John F. Kennedy berkata seperti ini. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang kita peroleh ini? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang sudah merdeka? Nah, ini berhubungan sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Jadi kesejahteraan kota ini, kesejahteraan negara ini memiliki pengaruh langsung dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat ada negara-negara yang karena pandemi mengalami kondisi yang sangat menyedihkan, seperti Sri Lanka. Ya, kita mungkin tidak merasakan, tapi saya percaya warga negara Sri Lanka sekarang dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, mereka harus antri berminggu-minggu hanya untuk tabung gas. Ya, tabung gas mereka sama seperti kita, tabung 3 kilo seperti itu ya. Mereka harus antre berhari-hari hanya untuk beberapa liter bensin supaya mereka bisa bekerja, mereka bisa nge-Grab, Gojek dan sebagainya. Ya, mereka mengalami penderitaan karena keputusan yang salah dari negaranya. Ya, kita bersyukur kita ada di bangsa ini. Ya, kesejahteraan kota menentukan kesejahteraan kita. Karena itu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Ya, seperti John F. Kennedy katakan,
Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa peran kita? Apa peran orang percaya? Dan apakah peran kita signifikan? Ya, kita akan belajar. Mau Bapak Ibu belajar hari ini ya? Ya, belajar tidak ada selesainya. Sampai kita tua, kita tetap belajar, kita terus belajar. Ya, kita menjadi orang yang semakin mengerti firman Tuhan, seperti tadi lagunya ya. Aku tak mau hidup ya di luar firman-Mu ya, karena firman itu yang memerdekakan kehidupan kita. Amin. Yes. Oke, jadi apa bagian kita? Bagian kita adalah membangun negara ini. Ya. Bagaimana caranya? Ini bukan firman dulu pelajaran saya itu ada pelajaran setelah Pancasila tuh P4 apa? Ya, PMP ya, pelajaran moral pendidikan moral Pancasila ya. Ya, ini latar belakangnya itu, kita belajar bagaimana membangun negara ini. Siap? Bagaimana membangun negara ini? Ya, bukan angkat senjata ya, angkat tangan kita untuk kita membangun negara ini. Oke, saya akan bagi bagaimana kita membangun negara ini dalam 3 bagian. Ya, bagian pertama, kedua, dan bagian ketiga. Kita akan belajar, ada tahapan 1, bukan tahapan ya, bagian lah. Secara umum, nah Bapak Ibu, secara umum kita adalah warga negara Indonesia. Karena kita ada di negara Indonesia, maka kita hidup dalam hukum bangsa ini. Ya, hukum bangsa ini. Ya, hukum di bangsa ini berkata kalau Anda punya uang 100.000, 50.000, 10.000, Anda menyobeknya itu melanggar. Tapi kalau di negara lain, di negara Amerika misalnya menyobek uang itu enggak masalah, itu hak Anda. Tapi di negara ini ada hukum. Nah, hukum itulah yang mengatur, menjaga kehidupan kita. Roma 13 ayat 1-3 berkata seperti ini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintahan, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita harus hidup sesuai dengan aturan pemerintah. Kita beli sepeda motor, maka harus bayar pajaknya. Harus punya SIM untuk mengendarai. Kalau enggak punya SIM, ya ada mokmen, mesti Bapak Ibu lari. Ya, mesti Bapak Ibu lari, ya kan, ngumpet, ya kan, atau parkir ke depan rumah makan dulu, ya kan. Yang penting enggak kena mokmen, ya. Ada ketakutan, ada rasa takut, karena ya memang pemerintah ini punya aturan untuk menjaga supaya ada ketertiban, supaya ada keamanan, dan bukan hanya itu, ketika kita membayar pajak, ketika kita membeli sepeda motor, dana yang diperoleh dari pajak itu digunakan untuk membangun negara kita. Ya, Ibu Sri Mulyani ya dalam satu seminarnya berkata bahwa bangsa ini ya bisa berkembang karena pajak yang diperoleh oleh negara ini, yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang jalan-jalan dari Aceh sampai ke Bali, ya Bapak Ibu bisa naik tol, ya tolnya sudah jadi. Ya cuma di beberapa ruas aja yang masih dalam tahap pengembangan. Tapi ya Bapak Ibu bisa tur Bali Aceh ya 3 hari ya naik mobil. Infrastrukturnya sedang dibangun dan banyak sekali pembangunan di negara ini yang dibiayai oleh uang Bapak Ibu melalui pajak. Ya, saya bukan dari KPP Pratama, tidak sedang menyului, ya tapi kita sedang berbicara kita sebagai warga negara, itu peran kita, ya kita membayar pajak, ya kita membayar bea-bea tertentu, ya kita kontribusi sesuatu lewat pemerintahan, itu kita sedang membangun negara ini, makanya dibilang secara umum, ya itu. Dan kita taat kepada aturan pemerintah yang ada, ya membuat hidup kita nyaman dan aman. Kita naik motor pakai helm, pakai masker, ada SIM, sudah bayar pajaknya ya Bapak Ibu kemana-mana nggak usah takut, nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah lewat jalan tikus ya, ngindarin mokmen ya. Ya itu anjuran dari kami ya. Oke,
Itu secara umum, ya kita tidak akan bahas ini secara dalam. Tapi ada bagian kedua, ya kita bisa membangun negara ini secara khusus. Nah kita akan bahas lebih dalam. Bapak Ibu, tahun 75 ada sebuah kegerakan yang dinamakan Seven Mountain atau Seven Sphere of Influence. Ya, 7 gunung influence itu apa ya? Pengaruh, ya. Ya, 7 gunung. Jadi ayatnya ada di Yesaya 2 ayat 2. Ya, firman Tuhan katakan sekarang, mana tuh Yesaya 2? Iya di situ aja. Yesaya 2 ayat 2, sekarang akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa gunung rumah Tuhan akan didirikan di atas gunung-gunung. Ya, nah kegerakan ini dimulai tahun 75 waktu itu oleh satu penginjil namanya Loren Cunningham. Ya, dan gerakan ini semakin besar dan masa periode kepemimpinan Trump ini menjadi sebuah mandat pemerintah Amerika untuk anak-anak mereka, anak-anak orang percaya ya, punya peran dalam 7 area kehidupan kita. Area apa saja? Ya, area yang pertama area hiburan, ya, kemudian ada area bisnis, ya ada area itu gunungnya di sini ya, ada area entertainment atau hiburan, area bisnis, gereja, pendidikan, keluarga, media, dan pemerintahan. Ya. Nah, di setiap area itu kita orang percaya punya pengaruh. Amin. Kita orang percaya seharusnya punya pengaruh. Aminnya kok sedikit. Amin. Ya. Kita kayak gini-gini itu punya pengaruh. Ya. Saya punya usaha di bidang pendidikan, saya punya area di mana saya bisa mempengaruhi dunia pendidikan, khususnya di kota Yogyakarta. Ya, Pak, saya cuma ibu rumah tangga, Bapak Ibu punya keluarga, itu area di mana Bapak Ibu punya pengaruh. Area di mana Bapak Ibu bisa mempengaruhi. Seperti apa? Seperti garam Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan jadilah seperti terang dan seperti garam. Kenapa? Kalau kita masak, ya, kita masak satu sup gitu ya, supnya 1 baskom, garamnya kira-kira 1 liter atau 1 kilo Bu. Garamnya sedikit aja. Jadi bukan pengaruh itu bukan soal, untuk mempengaruhi kita harus jumlahnya banyak. Enggak Bapak Ibu. Untuk mempengaruhi adalah kita ngerti bahwa kita punya kekuatan untuk mempengaruhi. Seperti garam, garamnya sedikit. Tapi garam yang sedikit itu bisa memberi pengaruh kepada 1 buah baskom sup. Bayangkan. Jadi bukan soal jumlahnya, kita memang minoritas. Tetapi ya bersama Tuhan, Roma 8 ayat 31 katakan, jika Tuhan di pihak kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Jadi Tuhan dan saya adalah mayoritas. Kita bisa memberi pengaruh yang baik. Ya, hari ini saya mau buat surprise, bisa minta anak saya ke depan. Ya, ini tanpa rencana. Tadi pas jalan ke sini tiba-tiba saya punya ide. Ya, Bapak Ibu, saya punya payung di sini. Kata Bu Listi tadi, ini Pak Ivan mau bagi-bagi door prize. Ya Bapak Ibu, pengaruh tuh seperti ini. Ini semoga payungnya dari hadiah yang bagus ya. Ya, endorse. Teh Tongci, ya. Bukan sutra. Oke Bapak Ibu. Ya, ini anak saya. Saya bapaknya. Ya. Bapak asli kan? Ya. Ya. Bapak asli, anak saya. Nah, saya punya pengaruh atas hidup dia. Hidup dia dipengaruhi banyak oleh hidup saya. Lewat teladan saya, lewat apa yang dia lihat dalam hidup saya sehari-hari. Saya punya pengaruh. Seperti ini. Ini pengaruh saya dalam keluarga saya. Mungkin pengaruhnya kecil, tapi saya bisa memberi pengaruh buat dia. Ya, ini pengaruh saya. Ya, dia ada dalam pengaruh saya. Nah Bapak Ibu, ada orang yang payungnya mungkin cuma segini, tapi tetap memberi pengaruh. Tapi ada yang mungkin payungnya besar seperti Bu Sarah. Ya, mungkin diameternya 1 kilo. Bu Sarah bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi jemaat di tempat ini dengan apa yang beliau teladankan, apa yang beliau sampaikan setiap minggu.
Itu pengaruh yang beliau sedang sampaikan. Ya, seperti payung ini. Dan kalau dia ada di bawah payung saya, ya, dia ada di bawah otoritas saya. Ya kan? Nah, saya mau tanya sama Stefani nih. Van, jujur aja, pengaruh apa yang Papa berikan sama kamu? Semoga saya tidak di sana, semoga pengaruhnya baik. Ya. Takut deh. Pengaruh yang Papa ajarin sama aku mungkin bisa dalam bidang disiplin gitu ya. Mungkin itu salah satu yang Papa ajarin ke saya. Bahwa orang itu harus satu kerja keras, dua harus mempunyai tekad yang kuat gitu. Lalu Papa juga ngajarin aku gimana caranya disayang, dicintai gitu ya. Jadi aku tuh selalu hidup dalam kehidupan yang penuh kasih sayang gitu. Itu aja deh. Cukup ya? Ya, terima kasih tepuk tangan Bapak. Ya, udah, thank you. Ya, ini nggak di skenario ya. Saya nggak bilang ya nanti ngomongnya yang bagus-bagus ya, enggak ya. Ini tadi kepikiran aja terus langsung saya panggil gitu. Ya, daripada saya manggil Anton nanti malah ngomongin yang nggak bagus kan gimana gitu. Ya kan. Nah, itu pengaruh saya sama dia. Ya, dia bisa melihat dan dia bisa merasakan. Ya, ada pengaruh, ada sphere of influence. Nah, Bapak Ibu juga, kita punya area. Ya, mungkin ada areanya hanya mungkin keluarga. Ya, tapi kita juga, misalnya Bu Arini punya toko. Ya kan, di toko itu ada pegawai ya Bu ya. Berapa Bu pegawainya Bu? 200, banyak loh. Ya, 20 pegawai. Nah, Bu Arini punya pengaruh kepada pegawai-pegawai itu. Ya, ada sphere of influence. Pegawai-pegawai itu look up, melihat apa yang dilakukan oleh Bu Arini. Ya. Nah, kita semua itu punya pengaruh. Bisa sebelumnya lagi ke area tadi. Nah, Bapak Ibu, ya, saya mau cerita sedikit. Ya, ya cerita banyak enggak apa-apa ya Bu ya. Kenapa harus sedikit ya? Ya, saya punya sekolahan di Jogja. Ya, sekolahannya enggak besar gitu ya. Hanya sekolah untuk playgroup, TK sama daycare. Nah, sama-sama demi kami mengalami sama seperti sekolah-sekolah lain satu tekanan, kami harus online selama 1,5 tahun, ya tidak ada kegiatan mengajar, banyak guru orang tua yang meng-off-kan anaknya dan sebagainya. Tapi kami melewati semua itu. Berkat Tuhan luar biasa. Dan bukan hanya itu, ketika kami bisa melewati pandemi itu, ya kepala sekolah kami menjadi narasumber di beberapa sekolah lain. Ya, sekolah kami menjadi influence, menjadi punya pengaruh di sekolah-sekolah lain. Dinilai menjadi sekolah yang berhasil melalui pandemi ini dengan baik. Tidak ada pengurangan pegawai, ya kan? Sekolah tetap bisa memberikan pengajaran secara online, walaupun untuk usia anak yang masih dini, usia di bawah 6 tahun. Ya, kami dianggap oleh penilik-penilik sekolah sebagai sekolah yang berhasil. Karena itu mereka ingin tahu rahasianya. Nah, dari situ kami punya pengaruh. Menceritakan apa yang kami kerjakan, apa yang baik yang kami kerjakan. Yang saya percaya itu hikmatnya dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, ya. Bulan kemarin kami mendapat kabar kalau sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Ya, mungkin yang kerja di bidang pendidikan, ya, jadi penilik sekolah maupun yang punya sekolah, ya, tahu apa itu sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini akan mempunyai dampak yang lebih besar buat kita memberi pengaruh yang baik ke sekolah-sekolah lain. Karena sekolah penggerak ini akan jadi motor untuk sekolah ini dipanggil ke sekolah-sekolah lain, ya, menceritakan, membagikan keberhasilannya, kemampuannya, menceritakan bagaimana membuat sebuah sistem, ya, untuk administrasi, kurikulum dan sebagainya. Nah, itu adalah sphere of influence dan saya percaya setiap kita di apapun bidangnya kita bisa menjadi pengaruh yang baik. Amin Bapak Ibu, amin. Yes, terima kasih buat istri saya yang sudah tepuk tangan. Ya, dan ini yang kami rasakan. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya, waktu itu kami ada di Jogja, kami sering makan bubur pagi-pagi karena
Waktu itu kami masih nganter anak ke sekolah. Saya sama istri biasanya nganter pagi sebelum kerja, kita makan bubur. Nah bubur ini di pinggir jalan gitu ya, warung ya. Kita selalu datang pagi hari. Nah setelah datang pagi hari, kemudian kita makan. Pertamanya sepi. Lalu kita makan, mulai ada datang orang. Lalu karena buburnya enak, kita hampir setiap beberapa hari ke situ. Kita mendapati, loh kok buburnya makin rame ya? Nah, lalu kalian mungkin, jangan-jangan karena kedatangan kita. Ngomong-ngomong aja, udah, ya toh. Terus kita ke tempat lain, ya. Kita ke tempat lain, makan di tempat lain. Hal yang sama terjadi. Loh, kok tempatnya makin rame, ya. Mungkin karena kita datangnya pas makan siang atau pas makan pagi, ya kita mencoba merasionalkan gitu ya. Tapi lama-lama hal itu kok sering terjadi. Sampai saya tahu mengapa rumah makan itu, warung itu, atau toko yang kita datangi bertambah ramai. Salah satu faktornya karena kita ada di tempat itu. Kesimpulan ini saya ambil, kenapa? Karena ada firman-Nya Bapak Ibu. Saya enggak tahu itu sebelumnya, tapi setelah saya belajar firman Tuhan, benar. Seharusnya kehidupan kita itu menjadi berkat kemanapun kita pergi. Kenapa seperti itu? Bukan karena saya ganteng, bukan karena aura saya, enggak Bapak, karena ada firman-Nya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin tahu firman-Nya? Mau ya? Dan itu enggak hanya berlaku untuk saya dan istri saya, tapi berlaku untuk kita semua. Orang percaya, orang Kristen. Tapi Bapak Ibu harus mengerti dulu. Ketika kita ngerti, maka kita bisa menjadi berkat seperti firman yang kita mengerti itu. Amin. Nah, oke, kita buka ayatnya supaya enggak penasaran. Galatia 3 ayat 29, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapakah kita? Kita adalah milik Kristus. Kalau kita sudah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Kita dicangkokkan dalam keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu sudah milik Kristus? Siapa yang milik Kristus di sini? Amin. Jadi Bapak Ibu berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu adalah keturunan Abraham. Tidak perlu ganti akte Bapak Ibu. Ya, akte kelahirannya, akte kakaknya masih sama, nomornya masih sama. Tapi secara rohani Bapak Ibu adalah keturunan Abraham. Dan ketika kita menjadi keturunan Abraham, maka kita berhak mendapatkan janjinya. Janjinya ada di mana? Kejadian 12 ayat 1. Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya dicatat. Karena ini bagus sekali. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7 berkata tentang berkat Abraham. Berkat yang diucapkan, berkat Abraham adalah, berkat yang diucapkan atas Abraham adalah berkat yang membuat dia diberkati. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 12 itu, aku akan memberkatimu. Ya, aku akan membuat namamu tenar, namamu bagus. Kamu akan menjadi berkat, ya kan? Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Aku akan mengutuk mereka yang mengutukmu. Di dalam kamu seluruh bumi ini diberkati. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, bukan firman Ivan. Ini firman Tuhan. Dan ini akan berlaku buat kehidupan kita. Asal kita percaya. Kita kan sudah milik Kristus toh. Kalau kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan kita berhak menerima janjinya. Janjinya Allah kepada Abraham adalah Abraham akan diberkati, demikian juga saya. Kemanapun saya pergi, berkat itu mengikuti saya. Ya, dan orang-orang di sekitar hidup saya akan diberkati oleh keberadaan saya. Dan ketika saya menyadari hal itu, maka ketika saya ada di toko kenanga, ya saya mengelola toko kenanga, saya ada di Happy Bear, ya di usaha saya di Jogja, keberadaan saya akan memberkati usaha ini. Keberadaan saya akan membuat usaha ini berhasil. Ya, ketika saya ada di lingkungan, saya tinggal di Sikenong, keberadaan saya di Sikenong akan menjadi berkat buat orang-orang Sikenong. Ya, saya ada di Filipi, saya percaya keberadaan saya menjadi berkat buat Filipi.
Begitu ya Bu ya, semoga ini tidak salah. Ya yang menilai Bapak Ibu ya, oh Pak Ivan tidak ada, Pak Ivan di Filipi malah jadi rusuh. Ya semoga bukan seperti itu tanggapan orang, tapi oh ya keberadaan Pak Ivan di Filipi menjadi berkat. Dan Bapak Ibu bisa menikmati hal yang sama karena ini janjinya bukan hanya buat saya, buat Bu Sarah, tapi buat kita semua yang percaya. Amin. Yes, ya. Kalau kita ngerti, maka kita akan percaya Bapak Ibu. Ini janji Allah buat kehidupan kita. Ya, kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat buat kota, buat tetangga kita, buat keluarga kita. Mulai dari yang paling dekat, keluarga kita. Lalu kemudian kota di mana kita tinggal. Ya, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Tadi saya lupa. Oh ya, tidak apa-apa lah. Ya, saya diberkati oleh satu keluarga di tempat ini. Saya tidak mau nyebut namanya. Ya, tapi saya melihat kehidupan yang diberkati untuk memberkati. Ya, saya punya komsel. Ya, ada 2 komsel. Di satu komsel itu, satu komsel di rumah saya, satu di komsel di rumah teman saya ini. Nah, lewat keluarga teman saya ini, saya merasakan sebuah kehidupan yang memberkati. Ya, bayangkan Bapak Ibu, setiap komsel di tempat ini, ya, istrinya selalu menyiapkan makanan untuk kami, ya, terutama untuk saya, karena komselnya jam 6, karena beberapa anggota komselnya hanya bisa komsel jam 6 sampai jam 8. Rata-rata komsel kan jam 7. Ya kan? Nah, jam 6 toko saya baru tutup. Ya tutupnya jam 5, tapi jam beres-beres dan sebagainya saya baru bisa selesai jam 6. Saya belum mandi, belum makan, ya. Dan dia tahu, karena itu, Ko Ivan, pokoknya kalau hari ini komsel 4 saya, Ko Ivan enggak usah cari makan, sudah tak sediakan makanan. Ya, saya masakin, ya. Jadi dia seharian nyiapin makanan buat saya, ya buat suaminya juga, ya. Ya, tapi intinya dia memperhatikan saya, memperhatikan orang-orang yang komsel di tempat itu. Ya, dan saya melihat dia sebenarnya tidak perlu melakukan itu buat saya. Ya, tapi dari kehidupan keluarga ini saya melihat sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Dia benar-benar rindu anak-anak komselnya diberkati bukan hanya secara firman, tapi juga datang, mereka bisa ngobrol, mereka bisa cerita, mereka dapat firman, mereka pulang kenyang, ya kan? Dan mereka bisa cerita, hidup saya diberkati. Nah, itu kehidupan yang menjadi berkat Bapak Ibu. Dan saya melihatnya itu. Ya. Nah, kita semua bisa seperti itu Bapak Ibu. Dan keluarga ini bercerita, ya, saya sebetulnya punya budget untuk keluarga kami 1 bulan. Dan budget untuk hari ini itu Tuhan selalu sediakan. Ya. Budgetnya dari suaminya tidak nambah, tapi entah bagaimana caranya kami bisa menyediakan setiap hari kami komsel itu. Ya, sesuatu yang luar biasa dan berkat mereka semakin ditambah-tambahi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukankah itu kehidupan yang kita rindukan? Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, saya percaya kehidupan kita yang diberkati menjadi berkat itu akan menjadi fondasi buat kota di mana kita tinggal menjadi sejahtera. Amin. Ya, orang-orang luar akan melihat kehidupan kita yang ada dalam penyertaan Tuhan. Dan semuanya itu karena kita adalah milik Kristus. Ya. Dan itu semuanya Bapak Ibu punya hak yang sama. Kemanapun Bapak Ibu pergi, berkat akan mengikuti Bapak Ibu. Bahkan ke tempat kita makan. Kalau kita makan di tempat itu, kita diberkati dengan makanannya. Ya, Tuhan akan memberkati tempat itu. Kalau kita percaya, itu akan terjadi Bapak Ibu. Ya, kita berusaha, kalau Bapak Ibu yang bekerja di tempat misalnya bukan usahawan tapi seorang karyawan, percayalah keberadaan Bapak Ibu di tempat itu menjadi berkat buat tempat di mana Bapak Ibu kerja. Dengan adanya Bapak Ibu, ya tempat itu diberkati. Usahanya semakin maju. Dan orang yang punya atau CV yang punya atau PT yang punya akan menyadari semua itu karena ada anak Tuhan. Ada anak Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Yes. Yes, itu secara khusus Bapak Ibu. Jadi kita punya tanggung jawab, kita punya peran di setiap area. Ada 7 area tadi, ya. Dan setiap kita pasti ada di satu area, minim di satu area itu, yaitu keluarga.
Mungkin ada yang berkecimpung di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil, sebagai PNS, sebagai Polri, TNI, ya pun apapun level kita bisa memberi dampak. Ya, kita bisa menjadi teladan sesuai firman Tuhan. Amin. Yes. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa dibantu? Ya. Yang ketiga, yang pertama dari secara umum, ya. Yang kedua secara khusus kita punya peran. Yang ketiga secara rohani. Kita baca satu ayat di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 ini kemarin sudah dibagikan oleh Ibu Gembala dan hari ini saya akan ulangi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Yes, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman ini secara lebih mendalam, Bapak Ibu melihat ada 3 poin. Saya sudah tulis di sana. Ya, poin yang pertama apa Bapak Ibu? Kita minta di dalam doa. Betul ya? Firmannya kan berkata seperti itu. Apa saja, semua loh. Enggak ada batasnya, apa saja. Ya, yang kamu minta dan doakan. Ada poin yang kedua. Percayalah bahwa apa yang kamu minta dalam doa sudah kita terima. Ya, lalu yang ketiga, ketika kita melakukan yang kedua, maka yang ketiga menjadi bagian kita. Maka hal itu diberikan kepada kamu. Amin ya. Nah, saya bisa minta satu orang, VV bisa ke depan, V. Hari ini pokoknya banyak panggil orang, biar enggak ngantuk ya. Jangan lihat saya aja. Nah, makasih V, saya pinjam ini. V, pegang ini V. Nah, misalnya VV ini punya barang yang saya butuhkan, ya, sebuah air minum kemasan, ya. Saya berkata, sini V, biar masuk ke V, aku minta air minumnya dong. Jangan, aku minta air minumnya, kamu kasih ke aku dong. Ya, Bapak Ibu, ketika saya menerima ini, apa yang saya katakan? Terima kasih, makasih ya V. Ya, tapi seringkali hal itu enggak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya minta V. Ya, udah dikasihkan nih, V, minta V. V, minta. Ya kan? V kan, lah itu udah, ya kan? V, minta. Oh, bisa. Oke, V, thank you. Ya kan? Bapak Ibu sadar tidak sadar, seringkali kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan Yesus berkati aku. Ya, Tuhan Yesus berkati aku. Ketika kita berdoa, kira-kira Tuhan mendengar enggak Bapak Ibu? Mendengar. Tuhan kena amnesia enggak Bapak Ibu? Lupa sejenak gitu, enggak ya. Bapak Ibu, Tuhan selalu ingat dan Tuhan selalu mendengar. Jadi ketika kita minta Tuhan berkati aku, ya, berkatnya itu sudah ada dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih. Ya, masalahnya kita enggak menyadari bahwa itu sudah Tuhan berikan. Ya, kita ngelihatnya dengan mata jasmani, ya seperti tadi. Oh, kalau sudah di tangan saya, baru saya ngomong terima kasih. Barangnya sudah di saya. Oh, itu orang dunia pun bisa. Semua orang lakukan itu. Kalau dikasih, thank you. Tapi Tuhan sedang mengajarkan hidup untuk iman. Hidup oleh iman, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, firman Tuhan katakan di Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Ya, jangan berhenti di situ. Ada poin keduanya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya bahwa kita menerimanya. Ketika kita berdoa untuk keselamatan kita, ya, kita berdoa nih, apakah kita bertanya, Tuhan buktikan aku sudah selamat. Nah itu Bapak Ibu langsung pergi ke surga loh. Iya loh, buktikan, mana buktinya aku sudah selamat. Oh itu bisa saja tiba-tiba Bapak Ibu ke surga. Ya kalau balik, kalau enggak balik, ya kan. Mau seperti itu? Enggak lah kalau ditanya gitu. Nah keselamatan Bapak Ibu percaya dengan iman. Nah untuk hal yang lain sama prinsipnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita berdoa untuk pemulihan hubungan kita, ketika kita berdoa untuk pemulihan keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ya kan, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak,
dengan orang tua, dengan mertua Bapak Ibu. Tuhan dengar dan Tuhan sedang bekerja. Mungkin belum seperti yang kita bayangkan. Oh, aku kalau berdoa harusnya langsung kayak gini. Aku berdoa untuk uang, tiba-tiba ada yang ngasih ya. Berdoa 1 juta, tiba-tiba ada yang ngasih 2 juta. Ya, itu bukan Tuhan. Ya, itu mesin slot. Masukkan koin, keluar barangnya, ya kan? Nah, enggak, Tuhan bukan seperti itu. Ya, ada waktu tunggu. Untuk apa? Untuk kita belajar beriman. Kita percaya, Tuhan, aku percaya. Nah, apa buktinya Bapak Ibu percaya? Apa buktinya kita percaya? Ya. Dan ini yang saya rasakan dan ini yang saya alami. Ya, ketika saya belajar firman ini, ngerti firman ini, doa saya bertumbuh. Ya, saya tidak berkata bahwa doa meminta-minta itu salah, enggak Bapak Ibu. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, tetapi kita bisa bertumbuh. Bertumbuh dari doa yang meminta-minta menjadi doa yang mendeklarasikan dan mengucap syukur. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh biar gampang ya. Ya, bisa dibantu Asyade? Ya, kita seringkali berdoa meminta seperti ini, Tuhan berkati keluargaku. Ya, Tuhan tolong sembuhkan orang tuaku. Ya, sembuhkan sakit A, sakit B, sakit C. Ya, Tuhan pulihkan hidupku, pulihkan keluargaku, pulihkan suamiku. Tuhan pulihkan bangsa ini, berkati bangsa ini. Ya, doa syafaat kan seperti itu. It's okay, benar, enggak masalah apa. Tapi kalau kita ngerti firman ini, kita mulai mengembangkan doa kita menjadi doa yang mendeklarasikan dan ucapan syukur. Alih-alih kita berkata Tuhan berkati keluargaku, ya mungkin cukup sekali, 2 kali dalam 1 minggu kita berdoa seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa berdoa dengan lebih mendeklarasikan. Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah tersedia buat saya dan keluarga saya. Ya, aku percaya hikmat dan kekuatan kami terima hari ini dan kami akan menang untuk setiap tantangan yang kami hadapi. Ya, dan ketika Bapak Ibu berdoa dengan cara seperti ini, ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita menjadi beriman. Oh ya, aku sudah dapatkan. Tuhan sudah jawab doaku. Ya, mungkin belum kelihatan fisiknya, mungkin belum dapatkan bentuk barangnya. Mungkin belum seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi percayalah akan segera terjadi. Ya, karena ada poin yang ketiga. Maka kamu akan mendapatkannya. Ketika kita percaya, ya, ketika kita percaya, maka kita akan mendapatkannya. Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa. Ketika saya ngerti kebenaran firman ini, ya saya berproses. Ya, saya sama istri punya doa pagi bersama, kami berdoa. Ya, doa kami mulai bertumbuh, berproses ya, enggak instan. Ya, berproses bertumbuh. Untuk kami berdoa mengucap syukur, mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ya, kebutuhan setoran hari ini Tuhan sediakan. Ya, apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan sudah memberikan hikmat dan kami bisa mengakses hikmat itu. Mungkin tidak dengan kata-kata yang terlalu canggih seperti ini, mungkin dengan bahasa ibu, tapi percayalah ketika kita berdoa, mengucap syukur, bahwa apa yang kita doakan sudah kita dapatkan dan sedang kita dapatkan, maka ya iman kita bertumbuh. Ya, kita menjadi semakin hari semakin dikuatkan, semakin percaya bahwa apapun yang kita minta dan doakan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Ya, dan itu adalah hak Bapak Ibu, bagian Bapak Ibu. Ya, sama seperti Kak saya menerimanya. Mungkin saya mendapatkannya terlebih dulu karena saya ngerti firman Tuhan ini. Tapi hari ini Bapak Ibu ngerti firman ini dan Bapak Ibu firman itu memerdekakan. Kalau firman itu Bapak Ibu ngerti, tertanam di dalam hati, itu akan bertumbuh. Dan firman itu akan membawa Bapak Ibu kepada satu kondisi keadaan yang jauh lebih luar biasa. Allah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Yes. Nah, makanya Bapak Ibu, doa seperti ini akan membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin percaya bahwa Allah sudah menyediakan segalanya. Oke. Yang percaya bisa bangkit berdiri. Saya bisa minta bantuan tim musik ya. Hari ini saya ingin berdoa buat bangsa kita.
tapi dengan cara doa yang mengucap syukur. Ya, nanti ketika saya berdoa, Bapak Ibu bisa mengaminkan, karena saya percaya, ya, kesejahteraan bangsa ini akan menentukan kesejahteraan kita. Betul? Bangsa ini bisa lepas dari pandemi, kita semua bisa lepas dari pandemi. Bangsa ini tahun 2023 akan mengalami terobosan yang luar biasa, kita pun akan menikmati terobosan itu. Karena itu kita perlu memberkati bangsa ini. Ya, bisa mainkan sebuah lagu slow buat saya berdoa. Yes. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa buat bangsa ini. Bapa kami di surga, kami anak-anak-Mu di tempat ini bersyukur karena Engkau tempatkan kami di bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang Engkau kasihi. Engkau mati juga untuk bangsa ini. Kasih-Mu yang akan membuat bangsa kami terselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Kami bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami percaya semua karena Engkau sendiri yang memampukan kami. Kami mengucap syukur untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi. Terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup Pak Jokowi. Sehingga sampai saat ini beliau bisa memimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami percaya Engkau akan terus memakai Pak Jokowi untuk memajukan bangsa ini. Sehingga bangsa ini bisa menjadi berkat buat bangsa lain. Dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk Polri, TNI yang solid mendukung pemerintahan yang ada. Sehingga tercipta keamanan dan kestabilan negeri kami. Tuhan, berkati kota Klaten, kota di mana kami berusaha, kota di mana kami hidup dan membangun di atasnya. Kami deklarasikan kota Klaten adalah kota yang penuh berkat. Berkat Allah melimpah atas kota ini. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di kota ini selalu berhasil. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat gereja-Mu, Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi. Terima kasih karena gereja-Mu sudah menjadi berkat lewat iCare. Kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu atas Ibu Sarah dalam menggembalakan kami. Beliau sudah menjadi teladan buat kehidupan kami. Berkat-Mu semakin melimpah atas hidupnya, atas pelayanannya, dan atas keluarganya. Ada unity untuk setiap staf di gereja ini. Engkau melimpahkan kesehatian dan keberhasilan dalam pelayanan mereka dimanapun mereka melayani Tuhan. Allah menyertai mereka. Dan kami percaya dari gereja ini akan muncul jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat-jemaat yang menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa pengaruh dimanapun jemaat itu berada. Dan kami percaya gereja ini akan menjadi gereja yang melengkapi jemaat-Mu untuk kami membawa misi ke tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami boleh membawa ini di dalam doa. Dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Doa kami hari ini punya kuasa. Dan kami sedang memberkati kota ini lewat doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Sarah. Shalom saudara, semuanya diberkati. Saya nunjukin satu ayat lagi bahwa Yusuf
Potifar diberkati karena Yusuf di rumahnya. Saudara percaya? Karena garam itu selalu bikin enak. Kalau nggak ada saudara nggak enak. Percaya, saudara pergi kemanapun saudara pastikan orang kalau nggak ada saudara tuh nggak enak loh. Hah? Garam itu bikin enak. Sedap udah dibumbuin semua pun kalau kurang belum garam nggak enak. Pastikanlah bahwa saudara adalah orang yang dicari, bukan dihindari. Say yes, amin. Saudara dicari di mana-mana, bukan dihindari di mana-mana. Seperti garam dan seperti Yusuf itu. Yusuf tinggal di Potifar, Potifar diberkati. Dia mau tinggal di mana aja diberkati. Dia di istana, seluruh negara itu diberkati. Saya ada sebuah kesaksian waktu saya ada di negeri Belanda, kami tinggal di satu keluarga, agak cukup lama, sebulanan lebih di rumahnya. Dan dia menceritakan ini, saudara dia cerita, saya bersyukur kepada Tuhan sejak dia manggil saya Mbak Sarah dan juga teman saya tinggal di rumah kami. Anak saya bisa beli rumah. Anak saya bisa beli rumah dan anak saya ini, dia dan suaminya sudah terpisah. Tapi sejak kami ada di situ, mereka kembali rujuk. Mereka beli rumah, kenapa saudara? Karena kami mendoakan mereka terus. Setiap hari kita di mana tuh berdoa ya. Doa itu sebelum dapat itu yakin sudah terima. Semua yang kita dapat itu kan kita yakin dulu kan. Kalau sudah klik itu belum lihat barangnya sudah. Kayak orang beli rumah itu loh baru kasih DP saudara udah berani ngomong itu rumahku. Ya kan? Padahal urung bayar sertifikatnya belum atas nama saudara. Kayak omahku. Nah itu namanya udah yakin duluan. Terima kasih kepada Pak Ivan. Apakah nanti sore Pak Ivan juga? Iya. Oke baik nanti sore saya di Yogyakarta dan saudara semua sudah diberkati. Mari kita, jangan lupa tanggal 31 kita ada ulang tahun gereja. Cuma 1 kali di jam 6 sore. Dan untuk hari Senin jangan lupa semua yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti SOM. Sudah dimulai besok sore. Jam berapa Mbak Ambar? Jam 5 sore. Mundur sedikit Mbak, jam 5 itu belum, orang lain belum mandi, belum makan. Ya. Jadi mundur dikit ke jam 6. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Terimalah dari tangan kami semua ucapan syukur, berkat-berkat, persepuluhan, investasi kami. Kami percaya Tuhan tidak berhutang apa-apa. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah. Mari berdiri saudaraku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Di mana Tuhan sapa kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam diri kami, dan biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan senantiasa menguasai di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Ivan yang telah Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah senantiasa kesehatan untuk seluruh keluarganya. Tuhan berkati di dalam setiap usaha pekerjaan dari Bapak Ivan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana genap sudah 77 tahun bangsa kami merasakan dan boleh menikmati kemerdekaan ya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah senantiasa ya Tuhan hikmat untuk memimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri di dalam jajaran kabinet ya Tuhan. Sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan bangsa ini senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Jauh dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan merintis usaha ataupun usahanya mengalami kelesuan, ataupun untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan beri hikmat ya Tuhan. Amin. Sehingga kuasa Tuhan nyata di dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Amin. Segala doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoa sebelum meninggalkan tempat ini dan tetap kenakan masker.